warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yohanes Sason dalam materi model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum. Masuk ke pembahasan yang pertama ialah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau menerapkan dan mengevaluasi suatu kurikulum. Berikutnya, model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif ialah suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tinggi atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua ialah model pendekatan grassroots, suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai suatu pendidikan ataupun para guru. Yang ketiga, model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh kelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan maksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat ialah model Beckham. Model ini dikembangkan oleh Beckham Pahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 bagian tersebut ialah arena, para ahli kurikulum, menetapkan koordinator kurikulum, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima ialah model Rogers. Carl Rogers merupakan seorang ahli psikologi yang memandang manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena adanya hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Berikutnya ialah model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Eckstein Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Masuk ke pembahasan yang kedua ialah model integrasi kurikulum. Menurut Forgenti, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau menggabungkan keduanya. Model-model integrasi kurikulum itu sendiri terdiri atas model nested, model squashed, model tree-sted, model integrated, model framed, model connected, model shared, model webbed, model immersed, model network. Masuk ke pembahasan yang terakhir ialah struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematika yang berbeda dengan penulis struktur kurikulum sebelumnya. Ada beberapa karakteristik penulis di struktur yang diperhatikan. Berikut rinciannya. Berdasarkan kategori, sistem penulisan, beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran ditulis dalam jam pelajaran atau JP per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 4 tabel struktur. Yang pertama, mapel pendidikan agama, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama. Yang kedua, muatan seni dan budaya, disediakan oleh satuan pendidikan minimal 1 jenis. Seni, termasuk seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam dan sosial, mulai diajarkan di kelas 3 ke atas. Yang keempat, bahasa Inggris merupakan mapel pilihan sesuai kesiapan satuan pendidikan. Jika belum siap, dapat diintegrasikan ke mata pelajaran lain dan atau diekstrakurikulerkan. Nah, itulah penjelasan dari model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahaminya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.